Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan saya Rositi Hairunisa. Kali ini kita akan belajar PPKN ya. Babnya yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini merupakan PPKN kelas 7 di semester 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Langsung saja. Kompetensi dasar. Jadi kalian harus tahu dulu ya kompetensi dasar dalam bab ini ya. Apa saja sih kompetensi dasarnya? Yang pertama, mensyukuri keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah kompetensi dasar dalam bab yang keempat ini, atau bab pertama di semester 2 kelas 7, ya PPKN kelas 7. Ini kompetensi dasarnya. Nah, lalu apa saja materi pembelajaran pada bab ini ya? Jadi ada 3 subbab yang akan kita pelajari dalam bab keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja subbabnya? Yang pertama, di sini kita akan belajar keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ada 3 subbab ya. Khusus untuk video ini kita akan belajar subbab yang pertama, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, apa saja? Santai, kita akan pelajari ya. Jadi nanti kita harus tahu apa sih yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah peta Indonesia. Ya. Jadi Indonesia ini ya ada beberapa pulau. Bukan beberapa ya, tapi sangat banyak ya. Ini yang terlihat besar itu, ini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ya, sebenarnya di sini juga ada pulau-pulau kecil yang sangat banyak ya. Nah, di sini yang pulau-pulau kecil itu ada yang masyarakatnya, ada masyarakat Indonesianya. Ya, jadi kalau kita hitung pulau di Indonesia itu sangat banyak ya. Jadi Indonesia itu adalah atau merupakan negara kepulauan. Ya, jadi bentuknya pulau-pulau. Ya. Negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan. Maksudnya apa? Ya iya, ini kan setiap antar pulau itu dipisahkan ya. Ini dipisahkan oleh laut. Kalau di gambar itu terlihatnya sempit, padahal ini sangat luas ya. Ini ada Laut Jawa ya. Ini jadi setiap pulau itu dipisahkan oleh laut, selat, dan lain sebagainya. Ya, jadi letaknya jauh. Nah, dari inilah sehingga terbentuk kebudayaan yang telah dikembangkan oleh nenek moyang kita.
tiap daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Jadi kan karena terpisah ya, sehingga antar pulau itu mempunyai mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang coba kamu bayangkan ada berapa kebudayaan di Indonesia? Pasti sangat banyak ya, karena jumlah pulaunya juga sangat banyak. Otomatis banyaknya kebudayaan di Indonesia ya sangat sangat banyak ya. Nah, tapi yang perlu kalian pahami, yang patut kita banggakan itu adalah kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Ya, Indonesia itu kaya. Ya, selain kaya akan kondisi alamnya, juga kaya akan berbagai keanekaragaman dari suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Keanekaragaman inilah yang kita jadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Karena inilah bangsa Indonesia. Jadi cirinya bangsa Indonesia yang mempunyai keragaman, ya, keragaman dalam berbagai hal seperti suku, agama, ras, budaya, ya. Jadi itu cirinya Indonesia. Ya, keberagaman ini adalah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalian bangga kan? Harus jadi bangga ya, harus bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Nah, faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia secara umum itu keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh keadaan geografis Indonesia. Loh, maksudnya bagaimana ya keadaan geografis? Ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Jadi faktor geografis di sini tuh meliputi antara lain ada letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini. Jadi faktor geografisnya ini ya meliputi 5 ini. Nah, letak geografis yang pertama ini, faktor yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan jalur perdagangan dunia. Ya, jadi sudah hitungannya dunia. Hal ini kenapa sih menjadi perdagangan dunia, jalur perdagangan dunia? Ya, secara ya Indonesia itu letaknya strategis. Strategisnya bagaimana? Jadi diapit oleh 2 samudra, yaitu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena lalu lintas perdagangan dunia inilah banyak para pendatang. Nah, ternyata para pendatang ini selain berdagang atau membawa komoditas dagang, juga mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Ya, jadi para pendatang ini selain berdagang juga telah mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Ya, jadi karena yang datang itu kan bukan hanya dari satu negara ya, tapi dari berbagai macam negara di belahan dunia. Ya, sehingga kebudayaan di Indonesia itu sangat beraneka macam ya, sangat beraneka ragam ya, karena dipengaruhi oleh beberapa dunia ya, negara dunia. Jadi ternyata para pendatang ini telah mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, kemajemukan ras, agama, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia inilah yang disebabkan oleh kedatangan bangsa asing yang berbeda kemudian menetap di Indonesia. Jadi para pendatang itu datang ke Indonesia dan menetap ya, di Indonesia, sehingga dari situlah mempengaruhi kebudayaan Indonesia ya. Karena banyak sekali negara yang datang, otomatis ya terjadilah kebudayaan di Indonesia sangat banyak. Kemudian yang kedua, faktor geografisnya itu ada kondisi negara kepulauan. Ya, seperti yang kita tahu ya tadi bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, karena di sini negara kepulauan ya otomatis karena kita tadi tahu ya letaknya tuh saling berjauhan. Ada berapa pulau sih di Indonesia? Ada yang tahu nggak sih?
Ada yang pernah menghitung jumlah pulau di Indonesia? Coba tebak berapa? Yang tahu bisa sebutkan di kolom komentar ya. Nah, jadi menurut data ya BPS tahun 2017 itu ada 16.000 pulau. Ya, jadi totalnya itu ada 16.000 pulau. Hitungannya sudah ribu ya. Berarti sangat banyak ya. Sangat banyak pulau, dan ini yang berubah dari tahun 2016 itu mengalami penurunan ya. Jadi kalau dulu tuh justru lebih banyak ya, karena permukaan air laut tuh semakin tinggi, jadi banyak pulau-pulau yang tenggelam ya, pulau-pulau kecil yang tenggelam, sehingga hanya sekitar 16.000 pulau ya. Coba kalian bayangkan, setiap pulau itu ada penduduknya. Bagaimana masyarakat dahulu itu dapat berinteraksi dengan penduduk antar pulau yang lain? Nah, pasti sangat sulit kan? Harus menyeberangi laut ya, belum lagi kalau ada badai dan sebagainya. Pasti enggan lah ya untuk meninggalkan pulau tersebut. Untuk berinteraksi juga sangat sulit ya. Sehingga penduduk yang menetap di pulau tertentu itu mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing ya. Jadi yang penduduk yang menetap di pulau tersebut ya yang mengembangkan sendiri ya, mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing gitu ya. Nah, faktor tersebutlah yang menyebabkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, rasa, serta peranan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi setiap pulau itu beda-beda. Kemudian faktor geografis yang ketiga ya, itu ada perubahan kondisi alam. Ya, Indonesia itu kan negara kepulauan dan berbeda-beda ya. Jadi ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di padang, apa ya namanya ya, di Kalimantan itu ada tanah gambut gitulah. Jadi kan ada berbagai macam ya daerah, dan daerah panas, dingin dan sebagainya. Kalau kalian tinggal di mana? Di daerah pegunungan atau pantai? Atau daerah yang panas mungkin? Nah, coba kalian bandingkan antara masyarakat yang hidup di daerah pantai dengan pegunungan. Apakah ada perbedaannya? Kalau kalian perhatikan, tentu ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, serta kepercayaan. Ya, jadi kalau kalian pernah wisata ya di pantai sama wisata yang di pegunungan, pasti bentuk rumahnya akan berbeda ya. Rumah yang daerah pantai itu seperti apa, rumah yang daerah pegunungan itu seperti apa, itu ada perbedaannya. Kemudian dari mata pencaharian, itu sudah jelas ya, sangat-sangat berbeda. Mungkin kalau yang tinggalnya di daerah pantai, kebanyakan mata pencahariannya sebagai nelayan. Nah, kalau yang pegunungan biasanya pertanian ya, berkebun seperti itu. Itu ada perbedaannya itu ya. Jadi ini ya yang salah satu faktor yang menyebabkan ya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, daerah subur, daerah laut. Nah, kondisi alam yang berbeda-beda ini yang menyebabkan perbedaan masyarakat yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kekayaan alam inilah juga yang menjadi salah satu faktor terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Ternyata kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya, tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, untuk berinteraksi itu pasti sangat sulit. Nah, tetapi dengan kemajuan transportasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam berhubungan dengan masyarakat lain.
Nah, inilah yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia terbentuk melalui hubungan dengan masyarakat lain. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, jadi setiap orang itu punya sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang mudah menerima, ada yang mudah menolak ya. Kalau kalian tipe orang yang seperti apa? Mudah menerima atau menolak jika ada orang asing atau budaya lain yang masuk ke daerah kamu? Coba dipikir-pikir. Apa yuk? Kamu tipe yang mana? Nah, karena perbedaan sifat orang ini atau perbedaan tipe masyarakat inilah ya. Jadi masyarakat tuh punya sikap yang berbeda. Ya, ada masyarakat yang mudah menerima, ada yang sulit ya menerima budaya asing. Tapi ada juga yang bertahan dengan jadi karena tidak mudah menerima ya masih tetap bertahan dengan kebudayaan sendiri dan menolak budaya lain. Nah, ini juga yang menyebabkan perbedaan pada masyarakat Indonesia atau keragaman ya. Jadi keragaman pada masyarakat Indonesia ini juga salah satu faktornya ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi secara umum itu keberagaman di Indonesia faktornya yaitu keadaan geografis di Indonesia ya. Jadi penyebabnya itu ada faktor geografis. Faktor geografis itu tadi ya meliputi ada letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar keberagaman suku. Nah, suku bangsa. Kalian pasti sering ya mendengar kata suku bangsa. Sebenarnya apa sih kata arti dari suku bangsa? Jadi suku bangsa itu disebut juga sebagai etnik ya. Etnik tidak asing kan kalau di telinga kalian. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Nah, ciri-ciri mendasar tersebut yang menjadi perbedaan antar suku bangsa lainnya. Nah, ciri-ciri mendasar diantaranya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan lain sebagainya. Jadi itu keberagaman suku itu maksudnya itu ya. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat dari bahasanya ya. Kamu pasti kalau melihat suku Sunda ya sama suku Jawa misalkan itu akan berbeda dari logat berbicaranya ya, logat bahasanya. Adat istiadat suku Dayak sama suku Jawa itu ada beda ya, ada perbedaan. Sistem kekerabatannya juga beda ya. Nah, keberagaman suku itu seperti yang kita tahu ya. Jadi karena Indonesia sangat luas, otomatis sukunya juga sangat luas ya. Penduduk menempati wilayah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, sehingga Indonesia memiliki keberagaman suku yang sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau di gambar ini di PowerPoint itu hanya contoh beberapa saja ya, dalam kenyataannya itu sangat banyak gitu. Nah, ada yang sudah tahu berapa suku bangsa Indonesia? Kalau tahu, silakan jawab di kolom komentar ya. Nah, menurut penelitian Badan Pusat Statistika, saya beritahu nih, yang dilaksanakan tahun 2010 di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Ya, cukup banyak kan. Dari jumlah tersebut, setiap suku bangsa memiliki perbedaan dengan suku yang lainnya. Nah, inilah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh nih suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Batak. Terus ini ada apa? Yang ini ini ya, ini ada suku apa? Suku Minangkabau. Ini suku apa?
suku Sunda, ini suku Baduy. Nah, kalau ini suku apa? Suku Samin. Kalau ini ada suku Dayak. Tuh, kalau ini ada suku apa ini? Ini ada suku Bugis. Kalau ini suku Makassar. Sedangkan ini suku Ambon dan suku Bali. Kalau ini kalian tahu suku Asmat, dan ini ada suku Dani ya. Ini contoh-contoh atau beberapa suku bangsa di Indonesia. Kalian bisa belajar yang lainnya ya. Ternyata kondisi geografis daerah mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi, sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembanglah kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Nah, keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Nah, tapi keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oke. Tuh ya, tadi kita telah belajar keberagaman suku ya. Selanjutnya kita akan belajar keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, ada yang sudah tahu di Indonesia ada berapa agama? Ya, Indonesia memiliki keragaman agama. Jadi Indonesia itu bukan hanya punya satu agama ya. Jadi cirinya ya punya beberapa agama. Jadi punya keberagaman agama. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga banyak para pendatang dari negara lain yang berdatang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Jadi seperti awal yang tadi ya, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Nah, seperti ajaran agama Hindu dan Buddha, yaitu dibawa oleh bangsa India. Kemudian ajaran agama Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad 1300 ya, atau abad ke-13. Kemudian ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa. Ajaran agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Nah, berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Jadi ajaran agama ini mudah diterima ya. Sudah paham tentang adanya Tuhan gitu. Kemudian keberagaman ini agama jadi setiap agama itu mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Jadi melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Nah, keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap orang harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Jadi kalau kalian punya teman yang berbeda agama ya kita harus saling menghormati ya. Kita bisa bergaul dengan mereka, bisa bekerja sama ya. Jadi tidak usah membanding-bandingkan. Kalau kita punya teman yang punya agama lain, ya kita sama ya teman ya. Kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Kita itu sama-sama saudara gitu. Selanjutnya kita akan belajar keberagaman ras ya. Ini ada foto-fotonya di beberapa contoh. Jadi ras atau rase ya, bahasa Inggrisnya race, adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunannya. Jadi kalau ras itu lebih ke fisiknya ya, ciri fisiknya. Kalau yang suku itu tadi ciri adat istiadat ya. Kalau ini tadi suku adat cirinya bisa dilihat dari adat istiadat, bahasa ya. Kalau dan lain sebagainya. Sedangkan keberagaman suku ras ya,
keberagaman ras ini ciri-cirinya lebih ke fisik sama garis keturunan gitu. Setiap manusia itu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, ya, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ya, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia ini ada antara lain ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada juga ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan NTT. Kemudian kalau ras Asiatik ya, Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea ini semuanya tersebar ya, jadi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman ras ini pada intinya setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Ya, jadi berbeda-beda rasnya, kamu ras apa, ini ras apa, ya, kita ini saudara, ya, bangsa Indonesia. Saudara itu berasal dari kata sa dan udara, karena satu udara ya berarti harus saling menghormati. Kita ini saudara, kekerabatan, persahabatan, ya, tidak boleh ada diskriminasi, semuanya sama. Kemudian yang terakhir kita akan belajar keberagaman antar golongan. Dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Keberagaman tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, keberagaman golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila ada perasaan yang etnosentrisme, yaitu apa? Menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan. Itu yang harus kita tinggalkan, sifat itu ya. Jadi meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi pemersatu kesatuan bangsa. Oke, inilah tadi kita telah belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia ini ada faktor-faktornya yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Faktornya itu lebih ke kondisi geografis Indonesia ya. Ada letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan ya, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan, yaitu faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kita juga telah belajar tentang keberagaman suku ya. Jadi kalau suku itu bisa dilihat ciri-cirinya ya. Jadi bisa dilihat dari bahasanya ya, bahasa daerah. Ya, kalau suku itu ciri yang mendasar itu dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah dan tempat asal, yaitu suku ya. Jadi kalau di Indonesia itu punya banyak beberapa suku ya. Nah, kalau suku itu dilihatnya dari situ tadi ya. Kemudian keberagaman agama ya, di Indonesia ada punya beberapa agama ya, ada 5. Jadi agama ini asal muasalnya dari mana sih, kenapa berbeda-beda di Indonesia punya keragaman, yaitu tadi ya. Jadi Indonesia kembali lagi ya, Indonesia tuh punya faktornya tuh salah satunya letak geografis ya, menjadi jalur perdagangan dunia sehingga banyak para pendatang yang menyebarkan agamanya ya, menyebarkan agama. Jadi agama di Indonesia dipengaruhi oleh para pendatang.
gitu ya. Kemudian keberagaman ras. Kalau ras itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Jadi ciri fisik itu meliputi ada warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk muka, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman antar golongan ya. Jadi kalau dalam masyarakat itu masyarakat Indonesia itu muncul adanya golongan atas, kemudian tengah dan rendah. Ya, jadi golongan-golongan ini sebenarnya dapat memicu ya. Jadi bisa memicu terjadinya konflik, tapi seharusnya keberagaman antar golongan ini tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat ya. Jadi adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi ya, itu bisa membantu golongan kelas rendah ya, jadi saling membantu ya. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Nah, itulah keberagaman. Video ini ya telah selesai. Kita telah belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Semoga kalian paham. Jika belum paham, masih ada yang perlu dijelaskan, bisa dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pendengar semua ya, anak-anak dan lain sebagainya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sebenarnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.